Halo? Aku dimarahin mamaku. Kok bisa? Gini. Ciloknya, Neng. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya ampun, kosan. Aku minta mama aja kali ya. Mama minta uang dong, Mama cilok. Gak ada. Kamu punya penghasilan segini dari jualan skincare. Tapi kenapa kamu masih minta uang jajan ke mama? Kemana semua uang kamu? Pasti kamu habisin buat jajan, belanja, jajan, belanja, jajan. Tapi Ma, sekarang tuh lagi tren Visi Foya, Misi Foya. Visi, Misi, Foya, Foya. Gak ada uang jajan buat kamu. Gitu. Seharusnya waktu kamu mulai punya penghasilan sendiri, kamu juga harus bisa mengatur keuanganmu sendiri. Mulai deh. Tausiah ya, Mama Keke. Iya, tapi gimana caranya? Yang bisa kamu lakukan, kamu bisa menabung dan menginvestasikan minimal 10% uang penghasilanmu. Kamu juga bisa bersedekah. Lagi pula, bersedekah juga bisa menambah pahala kamu. Hemat dan efisien. Pergunakan uangmu dengan hemat. Dengan cara membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Tidak perlu membeli sesuatu yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Apalagi menerapkan perilaku konsumtif. Kamu tuh kudet banget sih. Sekarang tuh lagi tren Misi Foya, Misi Foya, Visi Misi Foya Foya. ya, tapi seharusnya kamu sebagai milenial yang up to date harus lebih bijak menyikapi tren ini. Karena gak semua tren itu baik dan harus diikuti. Oh, gitu ya. Berarti selama ini aku salah dong. Oke, mulai sekarang aku akan ikuti saran dari kamu. Makasih ya sarannya. Makasih juga udah ingetin aku. Iya. Oh no! Pernah kebayang gak sih kalau waktu lo sama dengan gaji lo bekerja? Ya anggap aja nih, lo sekarang bekerja sebagai akuntan di suatu kantor dan gaji lo cuma sebesar 10 juta sebulan. Terus lo bekerja 10 jam dari pagi hingga malam, dari hari Senin sampai Jumat, dari semangat hingga acak-acakan. Itu berarti lo digaji hanya 50.000 per jam kerja. Eits, jangan senang dulu. Sekarang kita hitung-hitungan deh. Anggap lo sekarang punya iPhone terbaru yang harganya 16 juta. Berarti lo bekerja selama 320 jam buat beli satu handphone. Terus lo liburan ke Bali buat refreshing. Selama kurang dari seminggu aja udah habis 10 juta. Itu artinya lo bekerja selama 200 jam buat bayar staycation. Atau lo habis lunch di restoran mewah, total semua habis 1 juta. Artinya lo kan pacarnya, bayar dong. Masa cewek lo yang bayarin? Ya lumayan, lo hemat 20 jam karena dibayarin pacar. Jadi self reward itu sebenarnya boleh-boleh aja, asal lo tahu yang namanya batas. Ya terutama batasan antara keinginan dan kebutuhan lo. Jangan sampai lo sia-siain waktu lo hanya untuk kesenangan sesaat doang. Work, analyze, and think smarter. Hai guys, kenalin aku Vida. Di sini aku akan berbagi tips bagaimana sih cara mengatur keuangan bulanan kita ala generasi milenial. Nah, di sini aku mau kasih tips-tips gitu ala aku. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah budget. Sebagai anak zaman sekarang, kita pasti suka shopping dan nongkrong bareng teman. Kalian sadar kan, dua hal itu dapat ngeluarin uang banyak? Nah, untuk mengantisipasi kedua hal itu, kita harus pintar-pintar mengkondisikan dengan cara menentukan budget dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah tabungan. Karena kita suka belanja, maka kita juga harus rajin menabung. Nabung itu nggak buat rugi kok. Walaupun uang jajan bulanan kita sedikit, kita tetap bisa nabung asalkan ada niat dan bersungguh-sungguh. Apa sih yang enggak? Jadi tetap semangat ya.
Nah, yang ketiga itu menghindari utang. Punya utang itu nggak baik guys, beban tahu. Jadi stop mengutang. Oke. Nah, tips yang terakhir yaitu beli barang untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Tips ini aku ambil dari Raditya Dika dan menurut aku memang bagus untuk diingat. Selanjutnya, aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara aku membagi uang jajan aku selama sebulan. Nah, uang jajan aku biasanya itu 500.000 dan biasanya aku nabung 100.000 setiap bulan. Dari uang 400.000 itu aku tentukan masing-masing budgetnya dalam setiap minggu. Selanjutnya aku buat catatan anggaran. Tujuannya ini agar aku tahu budget yang aku tentukan kurang atau lebih, dan juga kalender jajan. Tujuan dari kalender itu agar aku tahu berapa kali aku jajan dalam seminggu. Baik, cukup sekian dari video tips-tips mengatur keuangan aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Louis, ini Angel. Mereka adalah dua anak muda yang tinggal di kota metropolitan terbesar di Indonesia, Jakarta. Ya, secara garis besar sih kehidupan mereka mirip-mirip ya. Tinggal di kota yang sama dan sekolah di tempat yang sama. Namun apa yang membedakan mereka ya? Ya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Masa saldo tinggal 130 perak? Kita telepon Luis aja, dia kan jago ngatur keuangan. Halo Luis. Iya, halo. Kan aku tahu nih kamu jago ngatur keuangan gitu ya. Tolong ngajarin aku dong biar bisa hemat kayak kamu gitu. Sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan perencanaan keuangan. Yang pertama, buat dulu rencana kebutuhan kamu dan pengeluaran kamu setiap bulannya. Kemudian, jangan langsung kalap berpikir mau beli apa ketika kamu sudah punya uang. Kan nggak baik hal kayak gitu. Kemudian, investasilah dengan tepat. Tapi jangan lupa, platformnya harus platform yang benar ya, supaya nggak rugi. Kemudian, hindarilah hutang untuk hal yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Untuk apa banyak hutang tapi manfaatnya tidak terasa. Kemudian, jangan lupa untuk menabung, supaya ketika ada kebutuhan mendesak, uangnya bisa langsung digunakan. Nah, kemudian yang terakhir, jangan takut untuk memulai bisnis sendiri. Mari kita belajar bersama-sama supaya perencanaan keuangan kita selalu stabil. Oke. Kalau gitu, manfaat yang aku bisa dapetin apa tuh? Wah, kalau manfaat mah banyak, Jel. Seperti supaya nggak tekor, supaya pengeluaran kamu nggak lebih banyak dari pemasukan. Berikutnya, supaya kamu dapat memaksimalkan potensi keuangan kamu, agar keuangan kamu selalu stabil. Jadi, jangan lupa untuk selalu melakukan financial planning supaya keuangan kita selalu stabil. Mas, berapa mas? Ini mas, totalnya Udah aku aja yang bayar wes. Aku aja mas yang bayar. 30 go. Ya aku aja dah yang bayar. nanti kan 1 tahun. Aku yang siap bayar. Gak usah deh, aku aja yang bayar. Aku aja yang bayar. Sehingga kondisi wabah saat ini tidak begitu berdampak buruk kepada petani. Gung, nanti ngopi Gung. Pertemuan are-are iku ngumpul. Gak bisa, aku ada acara nanti kamu.
Saya Ari, tinggal bersama dengan simbok saya. Seorang anak desa yang sedang menggapai mimpi, namun semua terhalang oleh ekonomi. Namun semua itu tak membuat saya patah semangat. Saya mendapatkan beasiswa full dan saya berusaha untuk mengoptimalkannya. Dan saya sangat bersyukur, satu persatu doa saya telah terkabulkan. Dengan kondisi yang saat ini, saya berusaha untuk mengikuti berbagai kompetisi. Baik teman-teman mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Jember, juara 2 pemilihan mahasiswa berprestasi diraih oleh Ariyanto. Beri tepukan yang meriah. Sebagai generasi muda, saya tak lupa untuk menyalurkan ilmu saya kepada generasi baru, agar mereka terus berkontribusi untuk bangsa. Dan kini saya percaya bahwa di setiap kondisi apapun, dengan berusaha dan berdoa, semua akan berubah dengan baik. Iya. Bu Iem, dari mana, Bu? Hei, ini mau belanja. Bu, tahu nggak? Sini satu, yang itu tuh, aku nggak pernah dengar dia dapat juara lomba-lomba. Kayaknya beban keluarga ya. Iya loh, Bu, bener. Nggak kayak anakku ya. Kemarin aja dia baru dapat juara 3 cipta puisi. Iya, anakku juga keren loh. Kemarin anakku dapat juara 1 lomba video TikTok. Anak-anak kita keren ya, Bu. Bangga deh jadi orang tua. Udah aku mau beli-beli dulu nih. Dah ya, Bu. Dah. Nisa, kamu itu anak yang hebat, cerdas. Ibu yakin kamu pasti bisa. Semangat ya. Apakah aku hanya bisa diam? Tentu tidak. Kini, gairah semangat belajarku kembali. Mengejar ketertinggalan yang telah terlewati kemarin. Kerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Dan saat ini, dosen menjadi teman baikku dalam menambah ilmu. Berbagai ajang perlombaan pun kuikuti untuk mengasah kompetensi diri. Hingga pada akhirnya Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Mbak, sampeyan iki jane sekolah ngambil jurusan apa toh, Mbak? Jurusan akuntansi apa, Om? Akuntansi ku apa sih, Mbak? Akuntansi iki ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, penggolongan, pencatatan, pengintisaranan, dan pelaporan suatu entitas yang bertujuan untuk kemampuan suatu ekonomi. Ngono, Dek.
Oh alah mbak lah. Jurusan akuntansiku emangnya kerjanya dadi apa sih mbak? Dapat bekerja di mana saja. Yang pertama, akuntansi perusahaan. Nah, akuntansi perusahaan yaitu proses akuntansi yang didefinisikan untuk operasional suatu perusahaan. Yang kedua, internal auditor, yaitu suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi. Yang ketiga, wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha. Yang keempat, pegawai lembaga keuangan pemerintah. Tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Dan yang terakhir, penganalisa keuangan, yaitu fungsinya digunakan untuk menilai kelangsungan usaha. Piye, minat orang? Malah, aku kok pengen ngambil jurusan akuntansi ya mbak. Enak dia lengono, jadi aku bisa nenek barengin di sekolah. Iya mbak, dungaknya aku mlebu jurusan akuntansi ya. Iya, amin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Pagi. Tugas lagi mana aku nggak ngerti. Nah teman-teman, apakah kalian juga merasakan hal yang sama seperti cuplikan video tersebut? Jangan khawatir, aku punya solusinya. Solusi mudah, cepat, dan tepat seputar akuntansi. Berbicara terkait akuntansi, maka persamaan dasarnya ialah harta atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tetapi terkadang kita masih bingung dalam menentukan saldo normal setiap akun. Nah, aku punya tips cekatannya nih. Jadi bunyinya, acak lotre mendapat paket berhadiah, dikocok-kocok keluar duit. A untuk aset, L liabilitas, M modal, P perlengkapan, dan B beban. Sedangkan dikocok-kocok keluar duit menunjukkan saldo normalnya, yakni debit, kredit, dan debit. Yuk langsung saja ke contoh soalnya. Budi mendirikan sebuah usaha bengkel. Sebagai modal awal, Budi menyetorkan uangnya sebesar 10 juta rupiah ke rekening perusahaan. Dalam jurnal transaksi, paling sedikit akan dipengaruhi oleh dua akun. Kita lihat, Budi menyetorkan uangnya ke rekening perusahaan, otomatis menjadi kas perusahaan. Kas masuk akun aset, maka kita lihat saldo normal aset ada di debit. Kita letakkan di sisi sebelah kiri sebesar 10 juta rupiah. Akun kedua yang dipengaruhi yakni modal. Kita lihat modal saldo normalnya ada di kredit, maka kita letakkan di sisi sebelah kanan sebesar 10 juta rupiah. Sudah balance bukan antara sisi kanan dan kirinya? Belajar akuntansi gampang ya. Terima kasih sudah menonton. Bagi saya, mencetak suatu prestasi itu tidak harus melalui kompetisi. Jadi
Jadi dalam artian tidak harus membawa pulang trofi ataupun benda fisik. Bagi saya, kalian bermanfaat bagi orang lain, hal itu termasuk suatu hal yang patut untuk dibanggakan. Di masa pandemi ini, saya telah membantu beberapa orang yang saya rasa mereka membutuhkan untuk bagaimana cara berbaur dengan teknologi itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, teknologi itu mungkin terdengar asing bagi mereka yang telah memasuki usia parubaya. Nah, di sini peran saya biasanya membantu mereka dalam hal mengedit video, terus memberikan tutorial bagaimana cara mengupload dokumen ke dalam Google Drive, atau juga bagaimana cara mengupload video ke dalam YouTube. Mungkin bisa saja terdengar sepele bagi kaum milenial seperti kita, namun ternyata hal tersebut cukup membantu bagi mereka yang dirasa tidak pernah menyentuh teknologi ataupun mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri.